Seorang pria terkejut saat menyadari bahwa dirinya telah terlupakan dan terjebak di Mars selama 108 hari. Untuk bisa berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa di bumi, dia akhirnya menemukan Pathfinder, alat penjelajah yang terkubur di badai pasir. Alat itu dulunya diluncurkan oleh para ilmuwan pada tahun 1997 sebagai wahana pendarat di Mars, dan kini sudah lama terbengkalai. Begitu Paul berhasil menggali dan menyalakannya kembali, tim di pusat luar angkasa bumi langsung mendeteksi adanya sinyal aneh dari Mars. Mereka belum menyadari bahwa Paul ternyata masih hidup setelah badai dahsyat yang terjadi lebih dari 100 hari lalu. Karena penasaran, mereka langsung mengarahkan kamera ke arah Paul. Jarak antara Mars dan bumi sekitar 65 juta kilometer, jadi butuh waktu lebih dari 30 menit hanya untuk mengirim data. Paul tahu mungkin saat itu semua orang di bumi sedang memperhatikan apa yang ia lakukan. Ia pun segera menyiapkan papan tulis dan menancapkannya ke tanah. Ketika staf pusat luar angkasa menerima gambar dari Mars, mereka kaget dan emosional saat membaca pesan dari Paul. Orang yang selama ini dianggap hilang, mereka tak menyangka bahwa Paul masih hidup. Akhirnya, komunikasi antara Paul dan tim bumi pun berlangsung lancar dengan menggunakan sistem sandi heksadesimal. Seluruh badan antariksa menyaksikan percakapan ini secara langsung. Namun kabar buruk datang. Paul harus bertahan hidup di Mars selama 4 tahun sampai misi penyelamatan berikutnya tiba. Pusat luar angkasa pun memutuskan mengirimkan roket berisi suplai untuk Paul, tapi proses peluncurannya akan memakan waktu 1 tahun. Beruntung, Paul sudah bisa menanam tanaman di Mars. Ini membantunya bertahan dari kekurangan makanan, setidaknya untuk sementara waktu. Sayangnya, sebuah insiden terjadi. Tekanan di dalam kapsul mendadak meningkat dan menyebabkan ledakan hebat. Paul terluka parah dan semua tanaman yang ia tanam pun mati. Karena keadaan darurat, badan antariksa mempercepat pembangunan roket suplai dan mengirimkannya tanpa sempat melakukan uji coba. Tapi roket itu meledak di udara tak lama setelah diluncurkan. Kegagalan ini disebabkan oleh keputusan tergesa-gesa. Jika mereka menunggu membangun roket yang baru, Paul bisa saja sudah mati kelaparan. Akhirnya, kepala program diam-diam menghubungi para astronot yang sedang dalam perjalanan pulang ke bumi dan memberitahu bahwa Paul masih hidup. Kapten tim dan kru pun memutuskan untuk membangkang perintah dan kembali ke Mars demi menyelamatkan Paul, meski itu berarti nyawa mereka terancam. Setelah dihitung dengan cermat, ternyata bahan bakar di pesawat tidak cukup untuk masuk ke orbit Mars. Jadi Paul harus menggunakan kendaraan darat untuk mendekat ke posisi pesawat. Agar bisa terangkat dari permukaan Mars, ia harus meringankan kendaraan hingga 5.000 kg. Paul melepas pintu dan kaca satu persatu sampai akhirnya kendaraan itu berubah jadi semacam mobil tanpa atap. Tugas itu nyaris mustahil dan banyak yang memperkirakan Paul akan mati sebelum sempat terbang. Tapi inilah satu-satunya cara agar dia bisa lepas dari Mars. Akhirnya dengan mata dunia tertuju padanya, Paul melakukan perjalanan panjang menuju langit Mars, terbang dengan kendaraan darurat seadanya, mencoba melakukan penyambungan mustahil dengan pesawat penyelamat yang melayang di atasnya.